Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Peran agama dalam kehidupan memang sulit untuk dilepaskan. Sebab, itulah yang mampu menuntun kita hingga memberikan ketenangan dalam batin. Tanpa terkecuali para pemain sepak bola, ada pula karirnya kian melejit usai memeluk agama Islam. Sebut saja si Paul Pogba, yang penampilannya kian bersinar setelah resmi menyandang status sebagai seorang muslim. Bukan hanya Pogba loh guys, ada juga nih beberapa nama pemain yang karirnya kian melejit setelah memeluk agama Islam. Lantas, siapa sajakah mereka? 90 Minutes telah merangkumnya untuk kalian. And so, let's check this out. Franck Ribéry. Pemain mualaf pertama yakni winger asal Prancis yang telah memperkuat Bayern Munchen selama bertahun-tahun. Franck Ribéry resmi beragama Islam pada 2002. Pasca menikahi perempuan asal Aljazair Wahiba Belhami. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, karir Ribéry kian meroket. Ia membantu timnas Prancis melaju ke final Piala Dunia 2006. Berperan sebagai winger kiri, ia menjadi andalan pelatih timnas Prancis saat itu Raymond Domenech. Setahun setelah membela Prancis, Franck Ribéry diboyong Bayern Munich pada musim panas 2007. Tercatat selama 12 tahun membela Bayern Munich, Ribéry mengoleksi 124 gol dan 182 assist dari 425 pertandingan di semua kompetisi. Berkat gol dan assist dari Ribéry, Bayern Munich memenangkan 23 gelar dan satu diantaranya gelar bergengsi Eropa, yakni trofi Liga Champions. Eric Abidal. Pesepak bola asal Prancis selanjutnya yang resmi menjadi seorang mu'alaf pasca menikahi seorang perempuan muslim bernama Hayat Kebir pada tahun 2007 silam. Di tahun yang sama, Eric Abidal mampu menembus skuad Barcelona pasca dirinya memutuskan menjadi seorang muslim. Siapa sangka karirnya justru meledak pasca memutuskan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula ia mengganti namanya menjadi Bilal Eric Abidal. Sepak terjangnya bersama Blaugrana tak usah diragukan lagi. Kalian pasti sering melihat permainan pemain berkebangsaan Prancis ini menjadi andalan di lini pertahanan Barcelona. Selama 6 tahun mengabdi di Camp Nou, tercatat mempersembahkan 15 gelar trofi seperti gelar La Liga, Copa del Rey, hingga Liga Champions. Kini Eric Abidal telah gantung sepatu sejak tahun 2014 silam. Nicolas Anelka. Jauh berbeda dengan Abidal dan Franck Ribéry, mantan penyerang anyar Chelsea ini memeluk Islam jauh sebelum menikah. Pria yang lahir 14 Maret 1979 meninggalkan agama Kristen yang telah dianutnya semenjak lahir dan memilih mengganti namanya menjadi Abdul Salam Bilal karena sangat terinspirasi dari temannya yang seorang muslim. Saya biasa ikut puasa saat Ramadan datang karena saya mengagumi mereka yang berpuasa di dekat saya. Apa yang membuat saya jadi mualaf adalah keyakinan kalau Islam cocok untukku, ujarnya dalam sebuah sesi wawancara. Pemain yang sempat bersinar bersama Chelsea tersebut merasakan hubungan dengan Tuhan dan itu mencerahkan hidupnya. Abel Xavier. Pemain satu ini tentu bukanlah sosok yang asing. Pemain yang pernah merumput di sejumlah klub terkemuka di Eropa, yang dimana ia begitu dikenal tampil di lapangan hijau dengan gayanya yang nyentrik. Memiliki nama lengkap Abel Luis da Silva Costa Xavier itu juga terkenal dengan hingar-bingar kehidupan malamnya. Hal itu pun sempat mempengaruhi penampilannya di lapangan hijau. Secara perlahan, Abel Xavier mengalami kemerosotan karir dalam karirnya. Bahkan dirinya sempat terlibat skandal doping kala membela Panji The Reds yang membuatnya harus menepi dari lapangan selama setahun lamanya. Banyak tekanan dalam dirinya, ia pun merasa cukup kecewa setelah dipinjamkan ke Galatasaray di tahun 2004. Bersama klub asal Turki itulah yang memulai mengenal Islam. Ia pun berhasil bangkit dari segala keterpurukan yang menimpanya. Pada saat-saat sedih setelah menemukan kenyamanan dalam Islam,
Perlahan-lahan saya belajar agama yang mengedepankan perdamaian, kesetaraan, kebebasan, dan harapan ini, ujarnya dalam sebuah sesi wawancara. Ia pun juga secara resmi mengganti namanya menjadi Faisal pasca memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Paul Pogba. Jika ditelisik jauh sebelumnya, Islam bukanlah agama pertama yang Paul Pogba anut dalam hidupnya. Meski lahir dari rahim seorang ibu yang beragama Islam, ia harus melalui perjalanan panjang untuk menjadi seorang mu'alaf. Di umur yang masih 20 tahun, tepatnya pada 2012, Pogba dikabarkan membulatkan tekad untuk memilih Islam sebagai agama barunya. Siapa sangka saat dirinya berstatus sebagai seorang muslim, justru karirnya kian bersinar. Secara bersamaan, performa impresif mampu ditunjukkannya di bawah panji si nyonya tua. Ia pun turut berkontribusi dalam berbagai rentetan gelar Juventus sekaligus berhasil merajai Serie A. Pemain asal Prancis ini juga memecahkan rekor transfer pada 2016. Saat dibeli kembali Manchester United dari Juventus, seharga 105 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Tak sampai di situ loh guys. Karirnya pun mentereng bersama tim nasional Prancis dengan memenangkan gelar Piala Dunia tahun 2018. Walau dirinya sudah menjadi seorang bintang, Pogba berusaha taat menjalankan agamanya. Dia sudah menjalankan ibadah umroh dan tetap menjalankan ibadah puasa meskipun sedang dalam pertandingan yang padat. Wah, semoga tetap istiqomah ya Bang Pogba. Christian Gonzalez. Pesepak bola Indonesia yang sering kita juluki El Loco, namanya Christian Gonzalez, memang sudah tak asing lagi di telinga kalian para pecinta sepak bola tanah air. Meski usianya kini tengah menginjak 45 tahun, namun soal urusan mencetak gol, ia tak kalah oleh pemain lainnya. Bernama lengkap Christian Gerard Alvaro Gonzalez, memulai karirnya bersama Sud Amerika sebelum memilih PSM Makassar sebagai pelabuhan barunya. Rupanya tak hanya mendapat rezeki di Indonesia, melainkan di sana ia juga mendapatkan jodoh wanita asal tanah air bernama Eva Nurida Siregar, yang dimana mengantarkan Gonzalez memeluk agama Islam pada 9 Oktober 2003. Ia pun mengganti namanya menjadi Mustafa Habibi. Semenjak menjadi muslim, karir penyerang kelahiran Uruguay ini meningkat pesat. Tercatat setelahnya Christian Gonzalez 3 kali menjadi top skor Liga Indonesia, tepatnya pada 2005, 2006, dan 2008. Tak sampai di situ, di tahun 2006, El Loco mampu mengantarkan Persik Kediri menjadi jawara Liga Indonesia. Itulah tadi fakta menarik seputar pesepak bola yang karirnya melejit pasca memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Sebelum mengakhiri tayangan satu ini, menurut kalian di antara pemain tadi yang manakah karirnya yang paling meroket? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Thank you for watching.